Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang beribadah di hadapan Tuhan untuk menyatakan kasih kita dan keperluan kita akan Tuhan. Sungguh dalam hidup ini hanya Tuhan yang kita perlu, Bapak Ibu Saudara, sebab ketika kita memiliki Tuhan, maka kita akan memiliki segalanya. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup ini sebenarnya indah. Namun kenapa sering kali orang mengeluh dan berkata bahwa hidup ini berat? Dua-duanya ada betul. Di dalam segala sesuatu itu pasti ada plus, ada minus, ya. Ada indah, ada berat dan sebagainya. Kadang hidup yang kita jalani ini terasa memang berat. Kenapa? Karena kenyataan hidup memang tidak semudah yang kita bayangkan dan kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Namun akan menjadi lebih berat lagi kalau kita menjalaninya dengan mengeluh. Itu sebabnya hidup ini dijalani sajalah. So what? Jalani saja hidup ini apa adanya. Maka ketika kita menjalani hidup ini dengan apa adanya, maka kita akan merasa bahwa hidup ini menjadi simple dan hidup ini menjadi ringan. Dan kalau kita bisa merasakan hidup menjadi ringan, maka kita bisa merasakan hidup itu indah. Ada banyak orang kita lihat di medsos atau di mana mereka hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Mereka makan nasi dengan mungkin lauknya cuma tahu, tempe, telur barangkali. Tapi mereka menikmati makanan mereka itu, bahkan memakannya dengan begitu lahap. Namun ada banyak orang juga yang hidupnya begitu mewah, sehingga ketika dia makan di restoran yang mewah sekalipun, mereka tidak menikmati makanan itu. Jadi sebenarnya hidup ini simple ya Bapak Ibu Saudara. Jalani apa adanya. Kalau kita hidup dengan menjalani tidak dengan apa adanya, maka kita tidak akan pernah cukup. Kita tidak akan pernah puas dan kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup ini. Jadi jalani saja apa yang ada. Nikmati apa yang ada. Jangan berharap apa yang belum ada. Kalau kita hanya berharap kepada sesuatu yang belum kita miliki, maka kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang kita sudah miliki saat ini. Jadi, syukuri apa yang ada. Nikmati apa yang ada. Dan jalani hidup ini apa adanya. Mari kita satu hati berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan dalam ibadah ini. Bapa, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Ingatkan setiap kami Tuhan, bahwa apapun yang kami punya hari ini, apapun yang dapat kami nikmati hari ini, semua hanya oleh karena-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberikan nafas, Engkaulah yang memberikan kehidupan, Engkaulah yang memberikan kami segala keperluan, dan Engkau yang memberikan kepada kami segala kebutuhan. Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat hari ini lebih daripada cukup bagi kami, dan berkat hari esok Engkau akan memberikannya dengan berkat yang baru lagi. Bantu kami untuk menjalani hidup kami apa adanya. Bantu kami untuk menjalani hidup kami hari demi hari. Sebab Engkau berfirman, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok punya kesusahannya lagi. Besok punya berkatnya lagi. Itu sebabnya Tuhan, bantu setiap kami untuk melihat apa yang ada pada kami, sehingga mulut kami penuh dengan pujian dan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya Bapa, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saya mau mengutip satu ayat lain, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari Titus 3 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Satu kali saya ada membaca sebuah ungkapan bijaksana yang berkata, non solae sed vitae discimus, yang artinya Bapak Ibu Saudara, kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Ungkapan ini tidak berarti bahwa pendidikan itu tidak penting. Sekolah bukan sesuatu yang perlu. Bukan itu maksudnya. Pendidikan di sekolah tentu dibutuhkan sebagai pelengkap informasi, melalui teori, etika, dan logika. Namun, pendidikan yang sebenar-benarnya ada dalam kehidupan itu sendiri. Sebenarnya hidup ini akan menjadi sangat menyenangkan, sebab ada begitu banyak hal yang dapat kita nikmati di dunia ini. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya, di balik semua keindahan dan kesenangan itu, mengapa semua orang mengalami penderitaan dalam hidup ini? Pernahkah kita merenungkan hal ini Bapak Ibu Saudara? Di balik semua keindahan dan kesenangan itu, tapi tetap banyak orang menderita. Bukankah itu sebuah kenyataan yang ironis Bapak Ibu Saudara? Sebab di balik keindahan dan kesenangan justru ada penderitaan. Nah, ada dua alasan yang seringkali membuat orang tidak bahagia dalam menjalani kehidupannya. Jadi ada dua alasan nih Bapak Ibu Saudara, kenapa orang tidak bahagia pada saat dia menjalani kehidupannya. Yang pertama, mereka tidak pernah merasa puas. Ini berbahaya sekali. Rasa ketidakpuasan mereka akan hidup ini merenggut kebahagiaan mereka. Sebab pada dasarnya manusia selalu merasa tidak pernah cukup. Sehingga mereka menjadi tidak pernah puas dengan segala apa yang telah dicapainya. Sudah kaya,
masih saja merasa kurang kaya. Sehingga dengan segala cara dan usaha, baik yang halal maupun yang tidak halal, semua dilakukannya hanya untuk merasakan arti kepuasan itu. Sehingga mereka merasa begitu khawatir yang berlebihan. Takut kehilangan harta bendanya, takut kehilangan jabatannya. Sehingga pola hidup seperti inilah yang membuat manusia itu menderita. Lain pula dengan penderitaan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Mereka juga merasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Takut kelaparan, takut tidak punya tempat bernaung, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi orang yang tidak punya apa-apa dan orang yang punya apa-apa banyak juga sama-sama hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, baik orang kaya maupun orang miskin sama-sama menderita ternyata. Walaupun tentunya penderitaan mereka berbeda kelas. Tetapi tetap saja mereka semua menderita. Mereka tidak bisa menikmati hidup mereka. Yang satu takut kehilangan harta bendanya, dan yang satunya lagi menderita karena tidak punya harta benda. Jadi dua-duanya takut. Dan semua itu dikarenakan apa? Uang. Itu sebabnya uang dapat membuat manusia merasa senang dan juga menderita. Uang memang perlu, tetapi uang bukan segala-galanya. Uang memang perlu dicari, tetapi jangan sampai kita mencintai uang. Yang harus kita cintai dan kasihi adalah Tuhan di atas dari segalanya. Sebab jika kita mencintai uang, maka kita akan lupa kepada ajaran dan perintah-perintahnya. Kita akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya, sehingga itu dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Apa gunanya mempunyai harta yang melimpah, tetapi sepanjang hari harus terbaring di tempat tidur? Apa gunanya mempunyai harta yang melimpah di dunia, tapi harus kehilangan nyawanya? Itu sebabnya carilah harta di dunia dan jalan seturut kehendaknya. Carilah harta di dunia dengan jalan yang seturut dengan kehendaknya. Dan jangan lupa untuk menumpuk harta di kerajaan surga. Ingin hidup tidak menderita? Tetaplah selalu hidup apa adanya. Jangan terlalu khawatir. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas segala yang kita miliki. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 selalu mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, yang membuat orang sulit untuk bahagia. Yang pertama, mereka tidak pernah merasa puas. Yang kedua, mereka meremehkan diri mereka sendiri. Jadi jangan pernah menghiraukan mereka yang menjelekkan diri kita. Jangan hidup karena apa kata orang. Siapa diri kita, hanya kitalah yang tahu.
Hanya kitalah yang menentukan, bukan mereka. Manusia tidak pernah bisa berhenti untuk membicarakan manusia yang lainnya. Ada banyak manusia di dunia ini menderita dan mereka merasa lelah dengan hidup yang mereka jalani. Kalau kita baca ya Bapak Ibu Saudara kejadian-kejadian, belum lama ini di medsos saya membaca ada seorang anak bunuh diri karena dia dibully di sekolahnya. Apalagi kalau kita nonton film-film tentang pembulian. Banyak manusia di dunia menderita dan merasa lelah dengan hidup yang mereka jalani karena mereka selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Mereka selalu berusaha untuk bisa diterima oleh semua orang. Itu sebabnya mereka berusaha untuk selalu mengikuti arus dunia ini. Kalau kita tidak mau mengikuti mereka, kita tidak bisa diterima oleh mereka. Satu hal yang harus selalu kita ingat, menjadi yang terbaik itu jauh lebih penting daripada menjadi orang yang pertama. Jangan terlalu tergantung kepada orang lain. Sebab kita akan lebih kuat dari yang kita pikirkan. Hanya masalahnya, kita sendiri tidak mempercayainya. Jangan lari dari masalah, karena mereka akan selalu menghampiri kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempelajari cara untuk mengatasinya. Itu yang penting. Mengatasi lebih baik daripada lari dari kenyataan. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Sebab kita terlahir dengan banyak talenta. Maka belajarlah untuk memanfaatkan dan mengembangkan talenta kita. Karena talenta tersebut adalah jembatan untuk menuju kepada kebahagiaan kita. Rasa iri merugikan kita. Luangkan waktu untuk bersyukur atas segala hal yang kita miliki. Hidup selalu punya banyak hal untuk membuat kita jatuh. Namun apa yang benar-benar bisa membuat kita jatuh adalah sikap kita sendiri. Jangan pernah berpikir kita bukan siapa-siapa. Sebab kita tidak akan pernah tahu bahwa ada seseorang yang berpikir bahwa kita ini adalah segala-galanya. Jadi sebenarnya orang yang membicarakan negatif tentang kita adalah orang yang iri dengan keberadaan kita saat ini. Dan jangan terintimidasi dengan perkataan mereka. Jangan pernah memandang rendah diri kita sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup kita saat ini, introspeksi diri dan berusahalah lebih baik. Semua orang punya kelebihan dan setiap orang tentu punya kekurangan. Tetapi jika kita tidak bisa menghargai kekurangan kita, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, it's okay kalau orang lain tidak mengenal kita. Sebab ketika Tuhan mengenal kita, itu sudah lebih daripada cukup bagi kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan mengandalkan manusia dan berharap hanya kepadanya. Sebab dunia selalu melihat rupa, dikatakan dalam pujian ini. Dunia selalu mengasihi kita dan mau menerima kita dengan syarat. Tetapi Tuhan menerima kita tanpa syarat. Dan Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Itu sebabnya Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun dalam hidup kita ini. Dan biarlah kita boleh terus menjaga hati kita, supaya lewat hidup yang Dia percayakan bagi kita ini ada kehidupan yang selalu memancar. Mari sekali lagi kita sama-sama mau katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan
memancar senantiasa, supaya kasih Tuhan memancar senantiasa. Ini hati kami, ini hidup kami, kami letakkan di tangan-Mu. Jadilah pada kami Tuhan, hanya seperti yang Kau ingini. Angkat segalanya yang tak baik. Biarlah kita hanya memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas dari segalanya. Jangan biarkan kita terintimidasi oleh keadaan apapun, oleh siapapun dalam hidup ini, sebab kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya jalani hidup ini dengan ringan bersama dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak akan ada beban yang lebih berat melampaui kekuatan kita, sehingga kita tidak dapat menanggungnya. Haleluya, haleluya. Tuhan berikan kami keberanian untuk mengambil langkah iman, sehingga kami berani melakukan hal-hal di luar zona nyaman kami. Kembangkanlah jiwa kami dan lebarkanlah cara berpikir kami, sehingga kami dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang-Mu, ya Tuhan. Sebab seringkali tanpa kami sadari, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Betapa sering kami mengharapkan janji-janji dari manusia, padahal sebenarnya janji-janji-Mu jauh lebih teruji dibandingkan janji-janji manusia. Teguhkanlah kami sesuai dengan janji-janji-Mu. Buatlah masa depan kami secerah janji-janji-Mu. Sebab sekarang kami tahu bahwa Engkau memberikan kemenangan kepada orang yang Engkau urapi, dan menjawab dari surga-Mu yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan yang Engkau berikan kepada kami, untuk menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang amat sangat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat kebahagiaan itu datangnya hanya di dalam Bapa Surgawi, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan amin.